Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, sehat walafiat, sehingga semua aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana status Yesus ya. Status Yesus, apakah Yesus ini sebagai Tuhan ataukah dia sebagai manusia. Nah, ini kita akan membahas tentang diri Yesus ini menurut kitab Injil atau kitab Bible. Ya, Yesus yang dalam bahasa Arab atau dalam ajaran Islam ini adalah tidak lain yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam ajaran Islam bahwasanya Yesus ini bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan. Jadi tidak mengandung sedikit pun unsur ketuhanan pada diri Yesus atau pada diri Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa ini adalah manusia seperti kita, hanya dia adalah utusan Tuhan atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Islam bahwasanya Yesus ini adalah Nabi Isa yang Yesus ini adalah sebagai manusia, ya, tidak mengandung ketuhanan dalam diri Yesus. Nah, ini jawabannya bahwasanya Yesus ini bukanlah Tuhan, tapi utusan Tuhan. Ini telah tuntas dijelaskan di dalam kitab Bible atau kitab Injil. Ya, kitab Injil dengan sangat gamblang menjelaskan bahwasanya Yesus ini adalah utusan Tuhan. Tapi kenapa kemudian orang Kristen atau Nasrani, baik itu Protestan maupun Katolik, menganggap bahwasanya Yesus ini sebagai Tuhan? Jadi ini adalah sebuah penyimpangan yang jelas sangat bertentangan dengan ajaran Bible yang sebenarnya, di mana ajaran Bible atau ajaran Injil menjelaskan bahwasanya Yesus ini berbeda dengan Bapa. Yesus ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus atau Isa alaihissalam ini adalah manusia biasa, sedangkan Bapa dalam versi Kristen ini adalah Allah atau Tuhan ya. Jadi Yesus dan Bapa atau Allah ini berbeda. Nah, ini akan kita buktikan bahwasanya Yesus menurut kitab Bible atau Injil adalah manusia biasa. Nah, ini ada 45 pernyataan di dalam Alkitab atau di dalam kitab Injil atau Bible bahwasanya Yesus bukan Tuhan. Ya, jadi kurang lebih ada 45 ayat atau 45 pernyataan dalam kitab Bible atau kitab Injil yang menjelaskan bahwasanya Yesus ini hanyalah utusan Tuhan. Ya. Nah, ini detailnya. Nah, Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi. Nah, jadi ada yang berbeda antara Yesus dengan Bapa atau Allah atau Tuhan. Yesus ini manusia, sedangkan Bapa ini adalah Allah atau Tuhan. Ya. Kemudian Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah, bahkan dia menyebut Bapa sebagai Allah dan satu-satunya Allah yang telah mengutus dia. Jadi jelaslah ini bahwasanya Yesus ini hanyalah seorang utusan, ya, tidak mengandung ketuhanan. Yesus adalah yang diurapi Allah berdasarkan ya kisah, yaitu surat 10 ayat yang ke-38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Ya, tentu berbeda. Dan Roh Kudus sebagai minyak, apakah sama dengan yang mengurapi dan yang diurapi? Nah, ini artinya antara
uh, uh, Yesus dengan Allah atau dengan Bapa ini berbeda, antara yang mengurapi dan yang diurapi. Ya, Yesus ini diurapi, tentu yang mengurapi bukan Yesus. Ya. Kemudian Yesus adalah Rasul dan Imam besar berdasarkan Ibrani. Ya, Ibrani. Ya. 3 ayat 1. Yesus sebagai Rasul yang diutus dan sebagai Imam besar tidak bisa menjadi Allah. Yesus adalah Rasul yang setia sebagaimana Musa, seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Rasul. Nah, ini senada dalam ajaran Islam bahwasanya baik itu Nabi Isa atau Yesus, termasuk Nabi Musa, Harun dan sebagainya, semuanya Nabi Allah, semua utusan Allah ini bukanlah Tuhan. Ya. Yesus adalah penyampai pesan Allah yang esa kepada manusia. Ini jelas. Berarti dia adalah Rasul. Rasul berarti membawa mandat dari Tuhan. Ya, jadi dia tidak pernah mengklaim mengaku sebagai Tuhan. Ya, tapi dia adalah menyampaikan pesan ilahi, menyampaikan pesan dari Tuhan yang Maha Esa. Yesus adalah pembela orang beriman. Maka ia berbeda dengan Allah yang kepada Allah yang mengutarakan pembelaannya atas orang-orang beriman. Dan Yesus sebagai yang mati tentu berbeda dengan Allah. Jadi ini Yesus ini mengalami sebagai manusia yang bisa saja mengalami kematian. Jadi dalam tubuh Yesus ini juga mengandung daging, mengandung darah, tulang dan sebagainya. Jadi tidak ada unsur ketuhanan dalam diri Yesus. Kepala Yesus adalah Allah, maka Yesus berbeda dengan Allah. Jika Yesus sama dengan Allah, maka semua perempuan sama dengan semua laki-laki, sama dengan Yesus Allah. Berarti kita semua adalah Allah. Tentu tidak masuk akal ya, tidak bisa kita logika ketika kita diberikan akal yang sehat menyatakan bahwasanya Yesus adalah Allah. Ini sangat bertentangan. Ya, kalau Yesus ini adalah Allah, sedangkan Yesus ini adalah mengandung unsur daging seperti manusia, maka kita semuanya ini berarti mengandung ketuhanan berarti. Ya, sebagaimana ya Yesus. Maka itu tidak mungkin ya. Yesus adalah milik Allah, yang memiliki tentu berbeda dengan yang dimiliki. Yang milik Allah berarti hamba Allah. Ya, berarti Yesus ini dalam ajaran Islam atau Isa ini adalah hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah. Jadi Yesus tidak mungkin akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tapi dia adalah hamba Tuhan atau hamba Allah. Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun dan Bapa lebih besar dari anak. Maka Yesus bukan Allah. Jadi Bapa dalam ajaran Islam adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tentu tidak akan mungkin setaraf atau sepadan dengan Nabi Isa, sepadan dengan Yesus. Ini sangat tidak masuk akal, sangat bertentangan dengan nalar atau akal sehat. Ya. Walaupun kita diberikan perintah untuk yakin dengan ajaran agama, tapi kita juga diberikan akal untuk menyaring, menimbang, ya, memperhitungkan apakah itu sesuai dengan akal atau tidak. Kita tahu bahwasanya ajaran Islam ini atau ajaran agama-agama ini sangat rasional, ya, sesuai dengan nalar manusia. Maka tidak ada ajaran agama yang itu hanya sebatas doktrin atau dogma sehingga kemudian bertentangan dengan nalar. Ya. Nah, Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah. Ya. Nah, ini berdasarkan dalam Injil Matius ya 19 ayat 17. Untuk lebih jelas lagi lihat versi Inggris dari Alkitab. Ya. Nah, Yesus menyebut Bapa sebagai Allah berdasarkan Yohanes. Ya, jadi Yesus memuji Allah atau menyebut Allah, menyebut Bapa, menyebut sebagai Tuhan. Berarti dia bukanlah Tuhan. Maka Yesus bukanlah Allah. Mana mungkin Yesus adalah Allah sedangkan dia menyebut Bapa sebagai Allahnya yang dia sembah dan sebagai Allah Kristian. Bapa itulah dan bukannya Yesus Allah Kristian. Jadi antara Bapa dengan Yesus ini berbeda. Allah itu tidak mati dan tidak tampak.
Ya, itu dalam Timotius dan dalam Yohanes. Sedangkan Yesus adalah mati dan terlihat oleh manusia. Jadi sebagai manusia, sebagai utusan, jadi bisa mengalami kematian. Ya. Walaupun dalam ajaran Islam ini Yesus diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat lagi akan turun ke bumi, ya, bersama dengan Imam Mahdi. Hanya ada satu Allah, tetapi manusia menjadikan yang lain sebagai Allah. Ya, ini dalam Korintus, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, Lord saja, yaitu Yesus. Ya, jadi Allah ini berbeda dengan Yesus. Ya, Allah ini sebagai Tuhan, sedangkan Yesus ini sebagai Tuhan, atau dalam ajaran Islam sebagai Sayyid, ya. Jadi itu yang dimuliakan, ya, Nabi yang dimuliakan, atau sebagai Nabi junjungan dalam ajaran Kristen. Kekuasaan Yesus adalah pemberian, bukan dari dirinya sendiri. Yesus hanyalah manusia yang diberi kuasa, keajaiban dan mukjizat Yesus adalah dari Allah. Sebagaimana Yohanes juga telah mendapatkan keajaiban dan kekuatan dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ya, jadi jelaslah bahasanya Yesus ini hanyalah hamba Allah. Yesus melakukan keajaiban dengan nama Bapa, bukan dengan kekuatannya sendiri. Doktrin yang diajarkan Yesus bukanlah berasal darinya, tetapi doktrin dari Allah yang mengutus dia. Yesus hanyalah utusan Allah yang mengajarkan doktrin dari Allah. Jadi Yesus ini utusan Tuhan, membawa mandat tentang ketuhanan, membawa risalah tentang Tuhan, maka dia tidak akan mungkin mengaku sebagai Tuhan. Ya. Nah, ini ada banyak poin-poin, ada kurang lebih 45 pernyataan Alkitab bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya. Nah, ini ayat-ayat dalam Bible, dalam kitab Injil, yang menyatakan bahwasanya Yesus ini hanyalah utusan, hanyalah manusia biasa. Dia diangkat sebagai Rasul, tidak akan mungkin meningkat derajatnya sebagai Tuhan. Maka tidak benar jika kemudian ada orang atau segolongan manusia yang kemudian karena memiliki keajaiban seorang manusia seperti Yesus atau seperti Nabi Isa yang lahir tanpa ayah misalnya, maka tidak bisa kemudian kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Dia tetaplah manusia biasa. Ya. Tuh. Nah, ini penjelasan dengan sangat detail dalam kitab Bible atau kitab Injil. Jadi kitabnya orang Kristen sendiri yang menjelaskan dengan sangat tuntas bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan. Selamanya dia tetap akan menjadi manusia yang tidak akan bisa berubah, naik pangkat, naik gelarnya menjadi menjadi Tuhan, ya. Walaupun kita harus meyakini bahwasanya Yesus ini memiliki banyak sekali keajaiban, memiliki mukjizat yang banyak yang Allah berikan dalam ajaran Islam, tapi tetap dia tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Nah, ini banyak sekali poin-poinnya yang sangat detail menjelaskan bahwasanya Yesus ini bukanlah Tuhan. Selamanya dia tetap akan menjadi manusia biasa, utusan Tuhan yang tidak akan mungkin menjadi Tuhan. Ya, tetap dia juga sebagai nabi istimewa, memiliki banyak mukjizat yang harus kita muliakan. Ya, karena Nabi Isa ini adalah sangat dimuliakan oleh umat Islam. Bukan hanya Nabi Isa, seluruh nabi dan rasul memiliki derajat yang mulia, yang berbeda seperti manusia, jauh berbeda. Tetap dia adalah Sayyid. Ya, Yesus ini sebagai manusia yang memiliki banyak kelebihan, tapi selamanya dia tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Ya. Nah, ini penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keyakinan kita, kemantapan kita dalam menjalankan syariat Islam, dan kita selaku umat Islam harus semakin yakin, semakin mantap keimanan kita. Hanya Islamlah ajaran yang benar. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia dan akhirat. Kita mati dengan membawa iman dan membawa Islam. Ya, kita berpegang teguh dengan syariat Islam. Ya, tidak henti-hentinya untuk terus-menerus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maaf atas segala hilaf, segala kurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.